Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kehidupan politik Indonesia masa Orde Baru. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan setiap anggota yang ada di kelompok kami. Ada Parausya Pangerapan, ada Joy Nangori, ada Presi Rumbai, ada Gregorius Sidarta, ada Jonathan Mantiri, ada Lucretia Sela, ada Rachel, dan ada Jonathan Sampo. Demikian perkenalan dari kelompok 1 dan langsung saja untuk masuk ke materinya. Pemerintahan Presiden Soeharto yang lebih dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru ini diawali dengan terbitnya surat perintah pada 11 Maret 1966. Surat ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang isinya memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto untuk segera memulihkan keamanan negara. Pada saat itu, negara berada dalam situasi dan kondisi yang tidak kondusif akibat peristiwa gerakan 30 September 1965 atau PKI. Peristiwa tersebut didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Pada masa awal pemerintahannya, Presiden Soeharto telah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Masa Orde Baru atau Orba telah memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati kondisi yang jauh lebih baik daripada masa sebelumnya. Pada masa ini, pembangunan di segala bidang yang direncanakan secara bertahap dirumuskan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pemerintah Orba berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Demokrasi Pancasila adalah berdemokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Yang pertama, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Yang kedua, pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sebagai demokrasi yang konstitusional, demokrasi Pancasila mengedepankan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan juga sangat terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila mendudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Tugasnya adalah menetapkan garis besar haluan negara atau GBHN serta memilih dan mengangkat presiden dan wakilnya. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi setelah MPR yang memiliki kewajiban melaksanakan keputusan-keputusan MPR atau sebagai mandataris dan bertanggung jawab kepada sidang umum MPR. Presiden tidak harus bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, tetapi DPR bertugas mengawasi pelaksanaan dari keputusan-keputusan MPR. Setelah menerima mandat dari MPR dan dilantik menjadi Presiden kedua Republik Indonesia pada 1967, Presiden Soeharto kemudian menerapkan sejumlah kebijakan politik, di antaranya sebagai berikut. A. Penyederhanaan partai politik, di mana pemerintahan Orba melaksanakan pemilu pertama pada 3 Juli 1971 yang berdasarkan pada surat keputusan Presiden nomor 43 yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 1970 bahwa organisasi politik yang dapat mengikuti pemilu adalah partai politik yang pada saat itu sudah ada dan diakui, serta mempunyai wakil di DPR dan DPRD. Adapun 9 jumlah partai politik beserta para peserta pemilu tahun 1971 dalamnya yaitu: pertama, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, kedua ada Murba, ketiga ada Nahdlatul Ulama, keempat Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam atau PI Parti, kelima Partai Katolik, keenam Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, ketujuh Partai Muslimin Indonesia, kedelapan Partai Nasional Indonesia atau PNI, kesembilan Partai Serikat Islam Indonesia. Pada 1971, pemerintah melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik
dengan mengadakan pengelompokan partai. Pengelompokan partai ini menganut sistem Dwi Partai. Pada 1973, setelah partai-partai politik menyetujui kebijakan penyederhanaan partai, terbentuklah 2 partai politik dan 1 golongan karya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Partai ini merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Muslimin Indonesia, PI, Perti, dan PSII. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai ini merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Katolik, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga, golongan karya atau Golkar. Golongan karya merupakan organisasi yang bernama Sekretariat Bersama atau Sekber Golkar. B. Pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan. Masa Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu secara berkesinambungan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan pemilu yang teratur ini telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Pemilu tersebut menggunakan asas Luber, yaitu akronim dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dominasi dari golongan karya atau Golkar, yaitu selalu memenangkan pemilu, telah memungkinkan Soeharto tetap menjadi presiden selama 6 periode. Soeharto sangat mendominasi kehidupan politik di Indonesia. Hal ini dilihat dari setiap pertanggungjawaban yang ia sampaikan pada setiap masa akhir jabatan yang selalu disetujui oleh MPR. Demikian pula dengan usulan-usulan pemerintah dan rancangan undang-undang RUU yang diajukan yang selalu mendapat persetujuan dari MPR atau DPR. C. Peran atau duifungsi ABRI. Pada hakikatnya, konsep duifungsi ABRI dapat dimaknai bahwa ABRI tidak hanya berperan sebagai aparatur pemerintah yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga sebagai salah satu unsur golongan karya yang ikut aktif dalam menentukan haluan dan politik negara. Istilah duifungsi ABRI secara tegas tertuang dalam doktrin kekaryaan ABRI yang dikeluarkan pada tahun 1975. Dalam pelaksanaannya, selama masa Orba atau Orde Baru, peran ABRI dalam bidang politik sangat terlihat. Di sektor eksekutif, keterlihatan ABRI sangat nyata, terutama melalui Golkar. Hubungan antara ABRI dan Golkar disebut hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Banyak jabatan-jabatan di Indonesia yang diisi oleh anggota-anggota ABRI, serta ABRI bersama-sama dengan Korpri dijadikan tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai organisasi politik yang berkuasa pada saat itu. D. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Pemerintah merasa perlu untuk menyeragamkan pemahaman terkait Pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan konsensus nasional. Pemerintah akhirnya membuat rancangan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 pada 21 Maret 1978. Rancangan tersebut disahkan oleh MPR menjadi TAP MPR nomor 2/MPR/1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasehat Presiden mengenai P4. Komisi yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani ini bertugas mengkoordinasi pelaksanaan program penataraan P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Setelah itu, pada 1985, pemerintah menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Selanjutnya ada penataan politik luar negeri Indonesia. Nah, pada penataan politik luar negeri Indonesia ini, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, 1 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini sebagai bentuk protes atas tindakan sepihak Inggris yang membentuk Malaysia tanpa melaksanakan referendum terlebih dahulu. Bahkan, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Presiden Soekarno ketika itu menganggap Malaysia sebagai perpanjangan tangan dari neokolonialisme atau nekolim dari Inggris, yang tentunya akan membahayakan revolusi Indonesia. Lalu pada masa Orde Baru 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Tapi ada juga pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966, konfrontasi dengan Malaysia berakhir setelah tercapainya persetujuan Bangkok. Adapun normalisasi hubungan Indonesia dengan Singapura tercapai setelah pada 2 Juni 1966. Republik Indonesia secara resmi mengakui Republik Singapura. Selain itu, pemerintahan Orde membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Kuba. Lalu ada juga KBRI di Peking ditutup dalam waktu yang tidak ditentukan. Hal ini terkait ketegangan yang masih terjadi akibat peristiwa G30 SPKI. Jadi Indonesia juga berperan aktif dalam organisasi regional ataupun internasional seperti OKI, OPEC, APEC, dan ASEAN.